Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diadi Setiabudi. Saya Widya Aprilia. Saya Muhammad Nur Islam. Saya Jad Abdurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perancangan prototipe UI UX nggak lama berbasis mobile. Pertama-tama latar belakang akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Widya Aprilia. Untuk latar belakang, yaitu menurut Yusuf, tahun 2025 dijelaskan bahwa meningkatnya penggunaan game online menyebabkan kebutuhan terhadap aplikasi mobile yang praktis dan mudah digunakan juga semakin tinggi. Namun, masih banyak aplikasi yang memiliki tampilan kurang menarik, navigasi yang membingungkan, serta pengalaman pengguna yang belum optimal, sehingga pengguna merasa kurang nyaman saat menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, perancangan prototipe UI UX diperlukan untuk membantu menghasilkan desain aplikasi mobile yang lebih interaktif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna game online. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan prototipe UI UX pada aplikasi mobile memiliki peran penting dalam menciptakan aplikasi yang mudah digunakan. Dengan ini, diperlukan sebuah aplikasi nggak lama sebagai pengingat waktu bermain game berbasis mobile yang mampu membantu pengguna mengontrol durasi bermain agar tidak berlebihan. Selanjutnya, apa itu UI UX? Yang pertama, User Interface atau UI. Menurut Ningsih dan Abisin, tahun 2021 dijelaskan bahwa desain antarmuka website perlu memperhatikan tata letak menu, pemilihan warna, tipografi, dan navigasi agar tampilan terlihat rapi, serta mudah dipahami. Susunan menu yang terstruktur dapat membantu pengguna menemukan informasi tanpa mengalami kesulitan. Selain itu, penggunaan elemen visual yang sesuai juga mampu memberikan kesan menarik dan profesional terhadap website sehingga dapat meningkatkan minat pengguna dalam mengakses website tersebut. Oleh karena itu, user interface adalah proses yang digunakan oleh desainer untuk membangun antarmuka produk dan fokus pada tampilan estetika dan gaya desain. Selanjutnya, user experience atau UX. UX menjadi bagian penting dalam perancangan aplikasi maupun website karena berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem. Tampilan antarmuka yang baik dapat membantu pengguna memahami fungsi aplikasi dengan lebih mudah, sehingga proses penggunaan menjadi lebih efektif. Selain itu, desain yang sederhana dan terstruktur juga mampu meningkatkan daya tarik visual sehingga pengguna merasa nyaman saat berinteraksi dengan aplikasi. Oleh karena itu, user experience adalah proses pengalaman pengguna dan experience mereka ketika menggunakan produk. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Diadi Setiabudi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode design thinking. Di tahapan design thinking ada 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tujuan dari empathize adalah untuk memahami masalah pengguna secara mendalam. Yang kedua, tujuan dari define adalah menerapkan fokus masalah dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ada tujuan dari ideate, menghasilkan alternatif solusi dan yang inovatif dan relevan. Yang keempat, ada prototype, tujuannya untuk mewujudkan ide menjadi bentuk visual dan interaktif. Yang kelima, tujuan dari tes adalah memastikan desain efektif dan memberikan pengalaman yang terbaik. Tujuan untuk metode ini adalah menghasilkan aplikasi nggak lama yang mudah digunakan, membantu pengguna untuk mengatur waktu secara lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran diri, kebiasaan bermain yang lebih sehat dan seimbang. Selanjutnya, di bagian user flow akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Islam. User flow adalah
Langkah yang harus dilakukan oleh user untuk menggunakan aplikasi waktu bermain game. Pertama ada split screen. Itu adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka. Lalu kedua ada pengecekan akun. Sistem akan memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun. Jika belum, maka akan diarahkan ke tampilan register. Lalu jika sudah memiliki akun, pengguna akan melakukan login. Lalu diarahkan ke tampilan onboarding. Di situ pengguna melihat pengenalan berbagai fitur aplikasi. Setelah itu user akan disuruh untuk memilih game yang akan dimainkan. Setelah itu user akan bisa mengatur waktu dan batas waktu bermain sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya pengguna memulai bermain dan aplikasi menjalankan timer serta memberikan pengingat. Untuk tahapan implementasi akan dijelaskan oleh teman saya Jahid Abdurrahman Saleh. Implementasi yang pertama adalah halaman awal. Pada halaman awal merupakan tampilan pertama yang muncul saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini berfungsi untuk memperkenalkan tujuan utama aplikasi kepada pengguna. Yang kedua adalah halaman login. Pada halaman login, pengguna dapat masuk ke aplikasi menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Selain itu, tersedia juga fitur login menggunakan akun Google untuk memudahkan proses akses aplikasi. Yang ketiga adalah halaman registrasi. Halaman daftar akun digunakan bagi pengguna baru untuk membuat akun aplikasi. Pengguna diminta mengisi email dan password untuk melakukan proses pendaftaran akun sebelum menggunakan aplikasi. Selanjutnya di nomor 4 ada halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman utama aplikasi setelah pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan informasi, aktivitas bermain game pengguna, serta fitur utama aplikasi. Yang kelima adalah halaman pilih game. Halaman pilih game digunakan untuk menampilkan daftar game yang dapat dipilih pengguna sebelum memulai sesi bermain game. Pada halaman ini, pengguna dapat menentukan game yang sedang dimainkan atau yang ingin dimainkan agar aplikasi dapat membantu memantau durasi bermain game secara lebih teratur. Selanjutnya ada halaman timer. Halaman timer digunakan untuk mengatur durasi bermain game sebelum pengguna memulai sesi permainan. Pada halaman ini, pengguna dapat menentukan batas waktu bermain game sesuai kebutuhan agar aktivitas bermain game dapat lebih terkontrol. Selanjutnya ada halaman profil. Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna, serta menyediakan berbagai pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Selanjutnya adalah halaman warning. Halaman warning merupakan halaman peringatan yang muncul ketika batas waktu bermain game yang telah ditentukan pengguna telah habis. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Nurislah. Kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang prototipe aplikasi pengingat waktu bermain game menggunakan metode design thinking. Prototipe ini dilengkapi fitur timer dan notifikasi untuk membantu pengguna mengontrol durasi bermain secara efektif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.